Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton channel YouTube saya, Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai perbedaan tersangka, terdakwa, juga terpidana. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya, seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana maka akan diproses secara hukum ya, diproses secara hukum. Nah, misalkan orang yang tadi ya diduga melakukan perbuatan tindak pidana dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup ya, maka statusnya akan naik menjadi tersangka, naik menjadi status penyidikan ya. Jadi tersangka itu seseorang yang karena perbuatannya dijerat hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang patut diduga melakukan perbuatan tindak pidana dan statusnya naik pada tahap penyidikan. Dan status tersangka ini ruang lingkupnya berada di kantor kepolisian. Nah, itu ya teman-teman ya. Lalu kapan seorang tersangka berubah statusnya menjadi terdakwa? Nah, jadi terdakwa itu adalah seorang yang sedang diperiksa ya, seorang tersangka yang sedang diperiksa di dalam ruang persidangan di pengadilan, teman-teman ya. Jadi statusnya itu ya, ketika berkas perkara dari penyidik dilimpahkan ke kejaksaan, lalu jaksa siap untuk melakukan proses dakwaan penuntutan terhadap si tersangka tadi, maka segera dilakukan proses sidang ya. Nah, proses sidang ini berada di pengadilan, teman-teman. Nah, jadi seorang tersangka ketika dia diadili, diperiksa di dalam ruang sidang, maka statusnya itu menjadi terdakwa ya. Dia sebagai terdakwa. Nah, itu ya, jelas ya, dia berada di pengadilan, di ruang sidang. Nah, lalu kapan status terdakwa ini beralih menjadi seorang terpidana? Nah, seseorang tersangka, terdakwa akan beralih menjadi terpidana apabila yang bersangkutan tadi telah diadili dan ada putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap orang yang diadili tadi ya. Ingat ya, telah berkekuatan hukum tetap, maka dia akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau lapas ya. Itu ya teman-teman ya. Ya, statusnya akan beralih atau berubah mulai dari tersangka, terdakwa, dan menjadi terpidana. Nah, statusnya akan berubah menjadi terpidana apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada pengadilan negeri yang telah memeriksa dan mengadili ya, telah berkekuatan hukum tetap, maka seorang terdakwa tadi ya akan dijadikan atau menjadi seorang terpidana dan tempatnya dia di lembaga pemasyarakatan. Nah, itu ya teman-teman ya, kira-kira ya perbedaan dari tersangka, terdakwa, terpidana. Nah, itu nah, semua ada lembaga-lembaga yang mereka tempati berproses ya. Misalkan tersangka yaitu di tingkat penyidikan yaitu kantor kepolisian atau kejaksaan. Lalu terdakwa itu ya berada di dalam ruang lingkup peradilan. Nah, terpidana itu berada di ruang lingkup lembaga pemasyarakatan. Nah, itu teman-teman ya, kira-kira apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, menambah khazanah keilmuan pada bidang hukum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.